Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kartika, peserta Latsar CPNS Angkatan 54 tahun 2022, BPSDM Provinsi Kalimantan Utara Kelompok 4 dengan tutor Ibu Meltiana. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan workbook dengan agenda sikap perilaku bela negara. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan arti kesehatan adalah bagaimana kita dapat merasa bugar dalam melakukan berbagai aktivitas dan terbebas dari segala macam penyakit. Adapun manfaat kesiapsiagaan jasmani diantaranya adalah 1. Memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, memiliki ketakasan yang tinggi, sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas fisik seperti lari, pull up bagi pria, chinning bagi perempuan, kemudian sit up, push up, shuttle run, berenang, bersepeda, lari maraton, dan lain sebagainya. Pengukuran kesiapsiagaan jasmani dapat dilakukan dengan menggunakan treadmill atau sepeda ergometer. Selain itu dapat juga dilakukan pengukuran dengan metode Cooper test atau tes lari 12 menit. Tips menjaga kesiapsiagaan jasmani yaitu 1. Mengkonsumsi makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. 2. Istirahat yang cukup, yaitu waktu tidur sekitar 7-8 jam per hari. 3. Biasakan berolahraga. 4. Perbanyak konsumsi air putih. 5. Buang air segera dan jangan ditunda. Selanjutnya, kesiapsiagaan mental, yaitu kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa atau kedewasaannya. Adapun tips mencapai tingkat kesiapsiagaan mental yang baik, yaitu 1. Menerima dan mengakui diri. 2. Berpikir dan bersikap positif. 3. Percaya diri dan memiliki semangat hidup. 4. Bergaul dan bermasyarakat secara positif. 5. Memiliki integritas diri. 6. Mampu bersosialisasi. 7. Kontrol diri terhadap segala keinginan. 8. Siap menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya. 9. Terbuka dan tenang dalam menghadapi masalah. 10. Mampu mengaktualisasikan diri secara optimal. Dan yang terakhir, memiliki falsafah atau agama. Beberapa contoh implementasi kesiapsiagaan mental yaitu mengontrol sikap saat marah, menyampaikan keinginan dengan baik, kemudian bersabar, ikhlas, menerima dengan lapang dada, tidak terlalu memaksakan kehendak, cemas tidak berlebihan, selalu bersikap tenang, dan selalu berbahagia. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol emosinya, mengenali dan mengendalikannya untuk mengontrol pikiran dan perilakunya sendiri. Adapun komponen kecerdasan emosi yaitu kesadaran diri, self-awareness, yang kedua kemampuan sosial, yang ketiga mampu mengatur diri sendiri atau self-regulation, dan yang terakhir motivasi. Untuk meningkatkan kecerdasan emosi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 1. Kurangi emosi negatif. 2. Berlatih tetap tenang dan mengatasi stres. 3. Berlatih mengekspresikan emosi yang tak mudah. 4. Bersikap proaktif bukan reaktif. 5. Kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. 6. Kemampuan untuk mengungkap perasaan. 7. Mengasah empati. Dan yang terakhir introspeksi diri. Berikutnya tata tempat acara yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat, 1. Presiden RI, 2. Wakil Presiden RI, 3. Mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, 4. Ketua Lembaga Negara, 5. Perintis Pergerakan Kemerdekaan, 6. Duta Besar, dan seterusnya. Sedangkan untuk pemerintah daerah, dalam hal ini saya mengambil contoh provinsi, 1. Gubernur, 2. Wakil Gubernur, 3. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, 4. Ketua DPRD Provinsi, 5. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di daerah,
6 wakil ketua DPRD provinsi, 7 sekretaris daerah, dan seterusnya. Demikianlah materi pokok yang dapat saya sampaikan melalui workbook ini dengan agenda sikap perilaku bela negara. Menurut saya dengan adanya workbook kesiapsiagaan bela negara ini memudahkan saya untuk memahami beberapa hal mengenai praktik kesiapsiagaan baik jasmani maupun mental. Dan semoga kita dapat mengimplementasikan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.